Ya, baik, kita ketemu lagi ya. Mungkin pertama-tama saya harus itu ya, buat teman-teman yang nanya kok saya nggak upload ke YouTube, ya karena memang masih liburan. Jadi proses di laptop saya yang masalah untuk upload ke YouTube-nya. Jadi ya, ya udah kita live di IG doang gitu ya. Tapi ya ini harusnya sih udah mulai normal kembali lah. Ya, jadi ya mulai hari ini sampai nanti ke depannya moga-moga tidak ada halangan untuk kita upload ke YouTube-nya ya. Nanti mungkin Senin Selasa ya. Senin ya. Senin saya mau coba live, coba bisa dengar di YouTube ya. Oke. Ya baik. Sebelum saya mulai ke topik kita hari ini, kita akan market update. Jadi kita akan sortir semua sektor. Nanti ada sektor-sektor apa yang menarik. Karena indeks harga saham gabungan sudah cukup menarik gitu. Karena dia sudah nge-break dari area yang area, ya kita bilang area cukup penting lah ya, itu menjadi area support atau apa, supply atau demand ya. Nah habis itu kita tinggal lihat POI kita, apa point of interest-nya itu ya kurang lebih dari sini nih di daerah 6.921 sampai 6.960 ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman untuk kelas ini, kelas coaching ya. Kita akan mulai minggu depan, tanggal 27 Juli itu harusnya udah minggu depan ya. Bener ya, minggu depan. Oh iya, bukan ya. Masih 2 minggu lagi ya. Jadi memang masih ada kesempatan buat teman-teman untuk daftar. Walaupun 2 minggu ya. Kalau bisa ya nggak usah itu lah ya. Nggak usah mepet-mepet kalau memang mau ya. Oke. Apa yang menjadi topiknya? Topik kita adalah tentang cara beli saham, cara gajah. Jadi yang sudah saya tunjukkan sejak awal tahun ini sampai hari ini. Jadi kita menggunakan metode yang kita sebut sebagai price cycle ya. Jadi mengikuti siklus dari harga itu sendiri. Jadi bagaimana cara si gajah beli. Kenapa ikut gajah? Karena gajah yang bisa menggerakkan harga kan, itu satu. Kedua, kenapa kita ikut gajah? Karena saya sih percaya begini ya, one day, satu hari, ya kita nggak cuman akan punya uang-uang kecil. Ya mungkin ya teman-teman sekarang modal 10 juta, modal mungkin 20, 30 juta atau 100 juta gitu ya. Tidak selamanya teman-teman akan punya uang cuma segitu. Bagaimana nanti kalau uangnya besar? Ya uangnya gede bagaimana? Kalau punya uang mungkin sudah angka miliaran atau mungkin ya sudah puluhan miliar ya. Gimana dong? Lu jadi pensiun untuk mengikuti pergerakan trading saham? Enggak kan? Gitu ya. Jadi dari saat ini, dari sekarang gitu ya, teman-teman udah mempersiapkan metode itu. Jadi one day mau bahwa kita akan berkembang, modal kita akan terus berkembang dan kita tahu bagaimana cara kita melakukan pembelian dengan uang besar ya, uang besar. Jadi itu yang mungkin yang sudah saya lewatin lah ya. Kalau awalnya mungkin uang kecil yang saya dapat gitu ya. Jadi setelah kejatuhan yang kedua kali, saya mulai dengan uang kecil kan, uang 3,5 jutaan lah ya, 3,5 gitu ya. Kemudian saya biarkan dia berkembang ya, dan akhirnya ya puji Tuhan dapat uang gede gitu. Nah, yang jadi pikiran saya adalah pada saat saya punya uang agak gede, ya agak besar, nah saya agak kesulitan untuk membeli sebuah saham. Ya kan? Tapi kalau teman-teman bilang big cap segala macam udah nggak pusing, karena dia punya likuiditas segitu, ya kan? Tetapi bagaimana kalau kita mau beli misalnya anggap contoh lah ISSP aja. ISSP kan lot size-nya kan ada 1.000-an kan? Ya ada 1.000-an lot. Jadi kalau lu punya uang agak gede, lu beli, lu naikin harga sendiri. Itu kan tidak baik ya buat portofolionya kita, toh? Ya, jadi bagaimana cara saya mencicil ya kalau misalnya saya punya uang besar? Ya, saya berpikir bagaimana si gajah yang punya uang triliunan, dia masuk ke dalam sebuah saham, tetapi harganya nggak kemana-mana. Tetapi begitu harganya naik drastis dan lain sebagainya, mereka bisa jualan. Juga jualan tidak sampai menjatuhkan harga sampai ya akhirnya balik ke harga harga BEP-nya dia nggak melakukan seperti itu. Itu kan harusnya menjadi sebuah pemikirannya kita kan. Nah, jadi ya akhirnya dari metode yang saya pernah dapat itu berarti rata-rata ke swing lah ya. Ke swing bagaimana saya menggeser itu menjadi agak-agak menjadi sedikit position. Ya, position itu berarti seenggak-enggaknya kita ngikutin trennya sampai dia patah baru kita keluar atau kita masuk di area akumulasi, kita keluar di area yang namanya distribusi. Nah, itu perlu metode kan?
Ya kan? Nah, karena itulah makanya saya tekankan setiap kali kalau bisa gitu ya, saya tekankan teman-teman jangan menggunakan stock pick saya untuk scalping. Percuma karena nggak bakalan terjadi gitu ya. Terus kedua, lu pakai buat swing aja itu juga cukup susah untuk melakukan swing di situ. Kenapa? Karena kita masuk dengan cicilan ya, kemudian kalau dia udah bang 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 itu kita udah ikut di dalamnya. Jadi pada saat trendnya sudah terjadi, kita sudah di dalamnya. Jadi yang saya lakukan adalah ya, kita tunggu di halte. Jadi kita datang dulu ke dalam terminalnya. Jadi bukan nunggu busnya udah lari kenceng baru kita ikut. Jadi metode itu yang saya bagikan di dalam coaching kelas ini. Ya, jadi teman-teman yang berharap scalping, berharap swing, nggak usah ikut karena pasti nggak cocok. Ya pasti kecewa lah lu orang lah karena ini nggak di situ. Ya kita lebih ke arah mengikuti trend. Jadi ya kalau teman-teman adalah karyawan ya tetap mau fokus di kerjaan, terus habis itu dapat gaji ya, dapat bonus ya, kemudian bonus dan gaji itu lu masukin untuk dikembangbiakkan biar dia kerja lebih keras. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Atau lu punya bisnis ya, bisnis lu nggak bisa tinggal, lu nggak bisa monitor karena kalau lu swing, kalau lu position kan lu minimal lu harus monitor, scalping lu minimal harus monitor kan. Nah, kalau itu kita nggak di situ ya. Jadi kalau lu masih punya kerjaan, lu punya bisnis, lu mau trading santai lah ya. Nah, itulah di metode ini. Jadi ya kita santai, terus habis itu uang lu mungkin lebih besar ya, modal lu lebih gede. Nah, ini kita melakukan cicilan di daerah sini. Ya, tapi kalau misalnya ya lu berharap dengan uang yang gue pengen uang yang cepat gitu ya. Nah, kita nggak melakukannya di saham. Ya, kita udah menemukan tempatnya. Kalau lu mau scalping, lu mau swing ya, kita udah menemukan tempatnya. Jadi di situ di tempat itu ya kita melakukan scalping, melakukan swing dengan uang kecil. Kalau di saham ya buat saya sekarang lu lakukan dengan uang kecil, lu butuh waktu yang lama. Ya, jadi ya lebih baik kita langsung berkembang yang gede gitu ya. Jadi aliran yang sering saya bilang kan, aliran pemasukan lu kalau bisa dari mana-mana ya, sehingga lu punya bonus itu. Nah, lu biarkan lagi, nah biarkan dia uang lu itu bekerja lebih keras lagi ya. Caranya ya lu memilih saham yang tepat untuk lu taruh uang. Nah, di coaching kelas ini itu kurang lebih materinya ya. Oke. Jadi kita akan berlangsung tanggal 27 Juli itu adalah awal sampai nanti tanggal 26 Agustus. Ini sebenarnya total ada sekitar 9 pertemuan sih, bukan 8 ya. Kenapa? Karena nanti juga kita sepakat aja dulu. Di situ lewatin tanggal 17 Agustus. 17 Agustus pasti kita libur. Ya nanti ada satunya lagi tanggal 19 Agustus. Nanti tinggal kesepakatan aja lu mau lanjut liburan panjang atau ya udah kita tetap 8 pertemuan. Tapi kalau misalnya mau diisi ya sudah berarti 9 pertemuan kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Balik lagi ke market update kita ya. Nah, market update kita ini teman-teman bisa lihat indeks harga saham gabungan itu udah cukup bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari inflasi yang cukup mengganggu selama ini di US, di Eropa, di negara-negara lain lah ya, itu udah melandai. Itu udah landai banget, bahkan S&P 500 itu sudah euforia. Ya, kenapa? Karena dia udah naik lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Bahkan ini dikit lagi udah mau all time high. Ya, ini all time high-nya nih. Yang di 4.800 sekian itu all time high-nya. Jadi S&P 500 saya sudah segitu. Jadi 500 saham di Dow Jones itu, bukan, di New York Stock Exchange itu sudah membentuk uptrend. Ya, S&P 500-nya. Jadi udah change of character, sudah break struktur ya. Jadi dia udah naik. Ini S&P 500. Jadi dia memprice in untuk inflasi yang semakin terkendali walaupun memang target the Fed itu masih sampai ke 2% ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau sebenarnya kalau apa namanya kalau di bursa saham itu udah cukup bagus, ini sebenarnya korelasinya cukup negatif untuk saham untuk komoditas-komoditas safe haven. Ya kayak emas segala macam. Harusnya itu negatif. Ya, harusnya itu negatif. Tetapi yang kenapa emas itu sampai naik karena dolar indeksnya. Jadi nilai dolarnya sendiri tetap turun, ya tetap turun.
Ya, jadi dia jatuh. Ini udah breakdown namanya ya. Ini udah breakdown. Jadi paling teman-teman akan melihat tanggal berapa? Tanggal 27 Juli ini ya. 27 Juli itu akan ada pengumuman suku bunga The Fed. Itu pasti akan naik. Kenapa? Karena dia kejar 2% kan. Sekarang baru 4%, 4,8% terakhir kan. Dia akan kejar 2%. Nah, pada saat mendekati pengumuman itu pasti akan ada penguatan pada US dollar ya. Nah, biasanya kalau penguatan pada US dollar itu biasanya akan diikuti oleh koreksi pada indeks. Ya, kalau koreksi pada indeks ya wajar lah. Teman-teman bisa lihat S&P 500 sudah naik setinggi itu, dia koreksi dulu ya wajar. Apalagi kalau teman-teman lihat komposit ya. Komposit kita juga sama. Ya, ini penguatan pada indeks harga saham gabungan itu udah cukup tinggi kan karena pelemahan pada dolar. You bisa lihat lah rupiah kita juga menguat kan. Rupiah menguat dengan indeks menguat itu kan korelasinya itu ya sejajar ya positif ya. Nah, sedangkan nanti kalau nanti mendekati itulah ya kita mungkin akan lihat ada koreksi pada indeks. Koreksi pada indeks itu wajar. Oke. Kenapa? Karena sebuah pergerakan harga yang bagus itu adalah dia nge-swing. Ya, swing high, swing low, swing high, swing low. Itu yang kita harapkan. Kalau dia langsung jepret gitu ya, naik jepret gitu. Nah, itu turunnya juga akan jepret. Gitu. Jadi kita nggak mau gitu ya, kenaikan yang terlalu cepat ya sehingga membuat ya mau nggak mau lu pasti was-was dong. Kenaikan yang terlalu cepat dia akan turun dengan cepat juga. Kita nggak mau kayak gitu. Nah, kita maunya adalah dia naik dengan santai gitu. Jadi kalau ini harusnya udah mulai akan ada koreksi. Ya, kita mungkin lihat mungkin ini ya, makanya ini yang disebut sebagai POI ya, point of interest-nya kita. Kenapa di situ kita sebut sebagai area yang value buat kita? Ya karena teman-teman bisa lihat kan, itu kan adalah daerah sideways-nya dia kan untuk indeks harga saham gabungan di 6.920 sampai 6.960. Ini kalau lihat monitor ini agak gede. Kalau saya lihat di laptop tuh hampir nggak kebaca tulisannya. Ya, jadi teman-teman yang di IG buka chat juga ya. Jadi biar nanti kita bisa ikutin bareng-bareng ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, kalau POI-nya atau area of value-nya itu sampai jebol, itu berarti kan potensi indeks harga saham gabungan untuk manggung itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah pada saat indeks harga saham gabungan manggung, lu di mana? Ya, portofolio lu sudah siap belum? Ya, harusnya sih udah siap ya. Ya kenapa? Karena dari sekian banyak saham, saya udah nggak tahu itu berapa saham, tapi kan kita nggak mungkin bisa beli semuanya kan. Tetapi pilihan saham kita udah cukup banyak lah, udah cukup memadai buat teman-teman isi dalam portonya. Ya saya nggak tahu udah berapa persen di floating profit di porto teman-teman. Ya saya pikir ya pasti harusnya udah cukup oke lah ya. Nah dengan manggungnya indeks harga saham gabungan, harusnya cuan atau floating profit kita di dalam porto kita harusnya tambah tebal. Ya, harusnya tambah tebal. Jadi gini, teman-teman ya, teman-teman harusnya udah bisa mulai merabal ya. Kapan kita masuk ke dalam saham-saham tersebut? Kapan haltenya? Lu udah tahu dong. Kalau dia udah manggung begini, berarti kan dia sebenarnya udah jalan, udah mulai menggelinding tuh roda busnya. Ya, jadi ya artinya nanti kalau sampai dia manggung berarti 6.920 sampai 6.960 itu sampai dia jebol, anggaplah 7.000 dia jebol, 7.000 dia jebol, lu akan lihat ya banyak sekali saham-saham yang sudah di atas. Posisinya itu udah bukan low risk lagi. Jadi lu nggak bisa lagi, maksudnya ngambil, lu mau bilang harga terbaik udah nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Saya yang paling ingat itu adalah S Hardware lah. S Hardware harga terbaiknya berapa? 400. Sekarang berapa? 700-an. Ya kalau lu lihat BET harga terbaiknya berapa? Di 1.800-an ya. Ya sekarang udah 3.000-an. Lu lihat DRMA, harga terbaiknya yang berapa? Itu di 700-an. Ya sekarang udah berapa? Nggak ngerti lah, saya udah nggak ngikutin lagi. Agro kemarin harga terbaiknya berapa? 300-an ya, masih di area-area itulah ya. Terus habis itu lu lihat apalagi ya, cukup banyak lah ya saham-saham. Bahkan kita saya udah sampai nggak berani menyebut angka emiten lagi. Kemarin kita yang menyebut soal WRG. WRG hampir arah ya kemarin. Ya itu bukan karena kita, oke? Bukan karena kita, tapi memang karena market. Tapi saya nggak ngerti ya berapa besar modal
Kalau kita gabungin ya, apakah benar bisa menggerakkan saham-saham yang ada, saya nggak ngerti juga ya. Karena itulah makanya teman-teman harusnya udah mulai, seenggaknya mulai lah ya. Apa sih artinya halte itu buat kita? Halte ya, jadi setiap kali teknikal lu cari haltenya, bukan saat harganya udah apa saham itu udah mulai manggung, di mana-mana sudah dibicarakan, lu baru masuk. Itu biasanya udah telat. Ya itu biasanya udah telat. Kayak misalnya kayak saya ngomongin BBKP. Waktu awal BBKP itu kan hampir boleh komentarnya apa? BBKP ke laut aja bla 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 segala macam. Hari ini itu yang ke laut itu masih belum sih, belum gigit jari sih ya. Tapi dia masih akan ragu-ragu kan. Wah, masuk apa enggak gitu ya. Masuk apa enggak gitu kan. Nanti BBKP udah ke 200. Nah, itu baru mulai, BBKP udah 200 ya. Sekarang masih 100-an kan. Ya ini masih ada kesempatan lu ke sekitar berapa kemarin tuh ya 105 kalau tidak salah. Ya, tetapi BPKP kita kolek dari berapa? Saya modalnya kurang lebih di 95 96. Ya, kemarin sempat nambah di hampir 100 ya. Ya, daerah-daerah situ lah ya. Nah, kita masih bisa nambah terus kok sebenarnya. Kenapa? Karena periodenya itu masih mencari swing high, swing low, swing high, LPS kan. Ya di situ pasti ada kometnya nongol di situ. Ya atau saham-saham yang lain. Pokoknya jangan sampai dia udah di atas kayak ini nih. Saya masih sampai hari ini saya masih ditanya, masih boleh masuk? Ya, boleh aja silakan lu kalau mau masuk. Cuman dia udah bukan harga yang terbaik yang bisa lu kolek. Ya dia ya, kalau lu ngarapin ya, kemarin kan target kita udah di sekitar 800 ya. Kita nggak tahu apakah dia bisa lebih tinggi daripada itu atau tidak. Ya, jadi mulailah belajar. Kayak misalnya ini, saya sekalian jawab ya teman-teman yang masuk ke DM IG yang mengatakan bahwa saya udah rugi sekian. Saham apa yang bisa balikin rugi saya? Saya mau katakan kepada teman-teman ya, lu rugi berarti lu punya kesempatan untuk belajar. Ya, lu punya kesempatan untuk belajar. Bagaimana kenapa saya rugi gitu loh. Jadi bukan lu lihat tujuannya adalah bagaimana gue membalikkan rugi gue secepatnya. Enggak bakalan terjadi secepat itu. Itu bukan trading namanya. Lu kayak membalikkan telapak tangan. Itu gimana ya? Ya mungkin saja lu hoki gitu ya. Begitu lu rugi kemudian lu balik lagi gitu kan. Ya kalau lu udah siap dengan apa ya kita bilang ya, selalu saya bilang ya, pondasi lu tahu baca teknikal ya, lu tahu ya seenggaknya lihatlah sentimen yang ada segala macam. Ya pelan-pelan pasti ruginya lu akan balik gitu. Ya rugi lu pelan-pelan pasti akan balik. Nah, tapi yang jadi masalah adalah psikologinya lu udah hancur duluan. Psikologinya lu udah terfokus pada gue mau balikin rugi gue secepatnya. Yang ada apa? Yang terjadi, yang pernah lu alami, ya, yang terjadi seperti apa? Yang ada adalah kerugian lu tambah gede. Kenapa? Karena lu pengen, lu ingin gitu ya, bahwa ini harus balik dengan segera dan secepatnya. Jadi pikiran lu adalah gue akan mencari saham-saham yang besok arah. Hari ini arah, hari ini kalau bisa langsung 35%, 25%, bla 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 segala macam. Dan itu tidak akan terjadi setiap waktu. Ya, apalagi pada saham-saham yang memang menarik gitu lah, saham-saham yang punya fundamental yang bagus gitu. Itu dia belum tentu akan arah. Lu lihat deh, kebanyakan saham-saham yang arah itu seperti apa. Itu biasanya ya saham-saham yang third liner ya. Yang ya pergerakannya kadang-kadang ya story-nya apa gitu ya. Kok dia bergerak kita juga nggak tahu. Gitu ya. Jadi lu udah apa ya, dikendalikan oleh emosi. Nah, kalau trading dengan emosi, jangan bilang lu mau balikin ruginya. Modal yang lu masukin yang baru pun itu kan ludes. Rugi lu pasti akan tambah gede. Ya, lu percaya nggak percaya, silakan lu alami sendiri gitu. Tapi itu yang pernah saya alami. Jadi kalau lu udah mulai dikendalikan oleh emosi, lu pasti akan kena lagi, kena lagi, kena lagi. Ada banyak hal yang lu harusnya lihat, lu tidak lihat. Itu harusnya lu lihat, lu tidak lihat. Gitu. Karena apa? Karena udah saking emosinya. Dan itu lu bisa pelajari dengan sangat-sangat cepat, sangat-sangat baik di Forex. Itu instan reward dan instan punishment. Itu lu akan rasakan sendiri. Ya kita kan melihat ya kemampuan lu membaca teknikal segala macam itu diasah banget di Forex. Ya, terus habis itu gue harus ke Forex. Enggak, lu harus tahu dulu bagaimana kerjanya Forex ini. Kalau enggak, tambah hancur lu.
Di situ ada leverage. Rugi lu bakalan tambah lebih gila lagi. Tetapi saya sangat menyarankan buat teman-teman yang ingin belajar tentang teknikal dan psikologi, lu bermain dari situ. Bermainlah di forex, ya, tetapi dengan uang kecil. Artinya kan kita sedang bermain ya. Kita sedang mempelajari, ya, ini apa ini? Gitu, bagaimana cara kerjanya? Jadi jangan terburu-buru pengen langsung cepat kaya. Kaya mungkin oke lah ya. Saya nggak tahu lah ukuran kaya lu orang kayak gimana gitu ya. Tetapi buat saya trading itu memang iya dia akan mencukupkan kebutuhan lu. Ya, tetapi tidak berlangsung secara instan. Ingat ya, tidak berlangsung secara instan. Saya mau katakan seperti itu. Kenapa tidak berlangsung secara instan? Karena lu membutuhkan persiapan demi persiapan agar pada saat lu dapat uang gede apa yang lu lakukan. Gitu. Lu kalau mau di forex, uang gede mah banyak. Ya, tetapi yang terjadi apa? Saya mungkin pernah cerita ya bagaimana di forex dalam satu hari dan 4 jam. 4 jam saya bisa beli satu kijang. Saya bisa beli satu Innova. Wow, itu ya emosi euforia itu benar-benar gila. Padahal itu saya tinggal. Ya, pokoknya balik lagi ya akhirnya TP. Tapi dengan itu dapat satu Innova. Teman-teman tahu gitu. Apa yang saya lakukan? Saya berhenti loh. Saya berhenti trading. Kenapa? Karena kalau saya lanjutkan, itu pasti yang namanya greedy itu nongol. Oh, saya pengen kan? Saya pengen, oh saya dapat nih. Bahkan sampai waktu itu, saya sampai tunjukkan ke mentor saya bahwa, nggak cuma lu doang yang dapat. Gue juga bisa dapat. Gitu. Oh itu bangga banget. Tapi tahu nggak mentor saya bilang apa? Lu berhenti trading. Kenapa? Karena itu porsinya, ya saat itu kondisi psikologinya lu. Itu sudah dikuasai oleh yang namanya emosi. Ya sehingga kalau lu nanti lu analisa itu pasti ada yang lu lewatkan. Pasti ada yang lu tidak perhatikan. Misalnya anggap contoh paling sepele lah ya. Di atas itu ada EMA 200. Oh kita nggak lihat gitu EMA 200-nya di mana. Gitu ya. Sehingga tiba-tiba lah kok mentok gitu. Ya ini kan lihat nih. Indeks harga saham gabungan baru ngejebol EMA 200. Ya kalau lu dalam keadaan emosi, lu pasti nggak akan lihat. Ya kalau lihat RSI-nya sudah di atas ya. Kenapa kalau kita bilang indeks akan koreksi? Ya jelas ini udah dalam keadaan jenuh. Ya kalau nggak usah lihat EMA-EMAan, sebenarnya kita juga bisa tahu ya, karena perjalanan dia dari atas, dari bawah sampai ke atas itu hampir boleh nggak putus-putus. Ya kan itu udah pasti dalam keadaan jenuh. Tapi kalau lu dalam keadaan emosi, euforia, ya berarti kan lu pengen banget lu trading lagi, trading lagi, trading lagi. Ini lu tidak akan lihat akan ada peluang untuk koreksi lu nggak akan lihat. Ya yang lu lakukan adalah misalnya contoh WRRG kemarin hampir arah ya. Yang lu tinggal masuk aja. Padahal kita tahu bahwa setiap saham yang naik terlalu cepat atau kenaikan harga yang terlalu cepat itu pasti dia akan koreksi. Ya, pasti dia akan koreksi kecuali memang sentimen atau katalisnya sangat kuat. Tapi yang jadi masalah adalah gua takut ketinggalan. Jadi cepet gitu masuk. Terus akhirnya WRG koreksi kan. Ya 2 hari ini koreksi kalau nggak salah. Ya kan? Apa yang terjadi pada psikologi? Lah kok dia turun ya? Ya kalau dia turun, pakai misalnya deal lah, DILD. Ya. Kalau lo nggak ngambil di daerah-daerah bawah, lo pasti akan ketakutan dengan koreksi kemarin. Itu berapa? Hampir 10%. Itu kan hampir 10%. Tapi kalau orang yang swing udah pasti keluar. Gitu kan? Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi artinya apa? Teman-teman butuh proses untuk melakukan ya, meraih semua tujuan lu. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang instan. Boleh nggak instan? Boleh aja. Ya boleh aja, tetapi teman-teman harus tahu. Kayak kalau lu di saham Indonesia ya, kita pakai time frame daily. Ya time frame daily itu nggak mungkin terjadi dalam 1-2 minggu lu langsung bisa nggak bisa. Ya, maka dari itu kenapa kalau lu mau belajar teknikal, saya saranin teman-teman ke Forex. Karena Forex bisa 1 menit. Forex bisa 15 menit. Ya, sehingga satu candle di daily ya, itu sudah hampir berapa ya? 50 candle satu candle di daily ya, itu hampir kalau bilang menitan, kalau menitan itu berarti sudah 60 kali 30 lah, berarti 180 candle. Kurang lebih lah ya, kurang lebih ya. Karena lu mesti potong Sabtu dan Minggu ya.
Ya, kemudian kalau teman-teman lihat yang 1 jaman, berarti lu udah dapat 24 candle. Itu baru 1 candle tok di daily. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, kenapa saya menyarankan kalau teman-teman mau belajar tentang technical, lu belajar di forex. Belajar tentang psikologi, lu belajar di forex. Yang saya katakan bahwa lu mesti tunggu di haltenya. Ya, lu mesti dapetin haltenya. Artinya ada support resistance, supply demand, segala macam. Lu mesti bisa melakukan petanya, gambar petanya. Ya, nah kalau lu di saham, kalau di saham kita mungkin ada ketambahan soal katalis. Di forex juga ada katalisnya atau sentimennya. Cuman ya kalau di saham kita mengkorek itu menjadi sebuah story. Ya, nah story itu diharapkan menjadi sebuah kenyataan. Ya, realita, yaitu kita bisa lihat di technicalnya. Jadi story itu bisa jadi subjektifnya kita, ya, untuk jadikan dia objektif. Di mana benar nggak ya si gajah melihat itu, kemudian institusi melihat hal yang sama, story yang saya bangun itu benar nggak? Ya, lu lihat di technical. Ya, kalau technicalnya sudah menyajikan ke lu pola-pola yang ada di price cycle, pola-pola yang lu inginkan, memang lu ingin lihat gitu ya, ya lu masuk. Itu berarti kan areanya itu kalau dari manajemen risiko itu sudah low risk. Gitu. Jadi lu tahu bahwa kalau ini kalau gua salah nih, kalau gua salah, maka kerugian gua adalah kerugian yang kecil. Jadi yang lu nggak akan ngadapin kerugian-kerugian besar yang tiba-tiba bong 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 gitu. Terus habis itu lu berusaha banget untuk nutupin itu. Ini yang jadi masalah banyak orang. Ya, menyepelekan yang namanya manajemen risiko, menyepelekan yang namanya psikologi. Ya, dan dia mendewakan yang namanya technical. Itu technical betul, kita butuh itu. Ya, tetapi itu bukan dewanya. Itu bukan segalanya. Gitu. Tapi lu mesti lihat bahwa bagaimana lu menjaga psikologi lu. Berarti kan rugi lu harus kecil kan. Ya, untuk menjaga psikologi yang paling baik adalah manajemen risiko. Jadi lu harus tahu bahwa yang namanya salah itu kita. Sangat mungkin apa yang lu lakukan sebagai melakukan analisa itu salah. Nah, pada saat lu salah itu bagaimana? Kalau lu benar mah udah nggak usah pusingin. Karena kalau lu bener, berarti itu untung kan. Masa lu ngatur untung lu, ngapain lu pusingin? Ya jangan mengambil keuntungan-keuntungan dengan sangat cepat. Yang perlu lu perhatikan adalah bagaimana kalau gue salah. Ini loh, ini yang jadi masalah. Nah, banyak orang yang tidak mau disalahkan. Ya kan? Gitu loh. Begitu dia salah, begitu dia tidak untung atau dia rugi, dia cari kambing hitam. Ya, lu, salah bandar, salah ini, salah otoritas, salah ini, salah ini, salah ini. Pokoknya gue nggak salah. Makanya lu nggak pernah bisa belajar. Lu nggak akan bisa memperbaiki diri lu. Itu jadi poin apa ya yang saya sering dengungkan ya. Nah, lu mau belajar nggak? Kalau lu mau belajar, kalau lu sampai rugi atau lu ada yang salah, ya puji Tuhan. Lu belajar dari kesalahan itu. Kenapa ya gue salah ya? Nah, dari kesalahan itu lu bisa perbaiki ke depannya. Jangan salah di tempat yang sama. Kalau Dai aja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Masa lu jatuh di lubang itu berkali-kali? Ya kan? Gitulah. Ayo kita berubah. Gitu. Ya. Nah, terus habis itu lu bilang, oh harus bayar ya? Harus ikut kelas ya? Enggak usah. Ya makanya yang saya sering bilang ke teman-teman, zaman sekarang lu nggak perlu depend on kelas ya, depend on mentor segala macam. Nggak usah. Banyak sekali sekarang ada di YouTube, ada di internet. Ya banyak banget. Lu bisa pelajari dari situ dan free. Yang penting lu mau bayar aja pakai datanya. Kalau lu nggak mau bayar pakai data, lu cari wifi yang gratisan. Ya cari wifi yang gratisan yang bisa lu download dulu, nanti pulang ke rumah baru lu tonton sampai lu puas. Gratis. Ya gratis. Jadi lu nggak perlu harus bayar. Zaman sekarang nggak ada kata bahwa gua nggak tahu harus bagaimana. Gua harus dibimbing segala macam. Nggak ada kata seperti itu. Ya, oh itu Starbucks dan itu ya itulah. Cari yang gratisan lah. Sekarang banyak kok yang gratisan. Dulu sih kalau apa AirPetra itu ada, itu biasanya wifi-nya gratis-gratis tuh. Ya, tapi nggak tahu sekarang masih gratis. Oke, nah ini saya cepat aja karena nggak lama-lama kok. Cuman mereview 11 sektoral ya. Teman-teman bisa lihat ini non-cyclical. Apa yang teman-teman lihat di non-cyclical? Ya kita lihat nanti sebentar lagi dia mentok. Ini turunin ke close, dia mentok. Ya.
Dia mentok ya, jadi ada peluang untuk koreksi di cyclical, non cyclical ya, non cyclical berarti teman-teman bisa lihat yang non cyclical itu yang kayak Unilever lah, Mayora lah, bla 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 segala macam itu ada potensi untuk koreksi ya. Makanya kalau dia ada koreksi ya sudah tunggu dia koreksi. Tapi harusnya sih belum ada story yang cukup menarik di non cyclical ya. Benar ya? Paling yang terakhir itu ya soal beras ya, soal beras saya juga udah pernah ngomong. Kalau mungkin tahun depan, tahun-tahun yang selanjutnya kita mungkin akan direpotkan oleh ketahanan pangan. Ya kenapa ya? Karena El Nino ya. Kemudian teman-teman udah lihat Vietnam sudah mulai 2000 berapa gitu ya, udah mulai akan melarang ekspor berasnya. Kemudian India juga udah mulai kemarin melarang ekspor berasnya ya. Nah, bagaimana dengan saham-saham beras? Mungkin salah satu SOP-nya kita adalah untuk emiten-emiten yang terlalu banyak campur tangannya atau kebutuhan pokok banyak orang ya sehingga pemerintah akan campur tangan di situ. Itu lebih baik kita nggak terlalu itulah, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terdingkan dengan sungguh-sungguh gitu. Kenapa? Daripada nanti dia naik bagus-bagus, tiba-tiba keluar satu kebijakan, pung langsung turun lagi. Aduh itu malas banget ya. Ya dulu iya kayak hoki, Aisyah segala macam ya, nasi ya. Kita masih mau perhatikan ya, tapi ya sekarang kita mencoba untuk udah singkirin aja lah kayak nggak ada saham lain lagi aja kan. Ya daripada dia naik bagus-bagus hancur. Nah, kecuali memang ada tren yang sangat-sangat kuat di situ. Contoh misalnya kayak batu bara juga dikuasai oleh pemerintah kan, ada unsur-unsur pemerintahnya di dalam situ. Tetapi kan kebijakannya udah jelas, dia udah ada kuotanya setiap tahun. Jadi kalau lu masih sesuai kuota itu ya sudah wajar-wajar aja. Cuman kemarin aja karena harganya luar biasa bagus, jadi perusahaan-perusahaan lebih banyak memilih ekspor dibandingkan dengan menyalurkannya ke DMO atau yang buat si PLN kan. Ya kayak gitulah ya. Tapi ya poinnya itu adalah trennya lagi kuat-kuatnya, lu nggak masalah, lu masuk situ. Tapi kalau misalnya trennya udah nggak kuat, kemudian campur pemerintah kenceng banget, contoh kayak CPO. Ya, CPO saya pikir ya kita masih belum akan memperhatikan walaupun udah naik. Ya kenapa? Karena urusannya sama minyak goreng itu belum beres. Kemudian urusannya sama Eropa yang deforestasi itu juga belum beres. Kemudian El Nino lagi. Ya, jadi ya kita nggak daripada nanti dia udah bagus-bagus naik cuma jebret gitu. Paling cuma kalau teman-teman mau pakai buat swing aja. Ya ini non cyclical. Kemudian teman-teman lihat cyclical. Nah, cyclical ini berarti hubungannya sama saham, salah satu saham kita is ya, atau mungkin teman-teman masih pegang MAPI lah, atau mungkin pegang ERA lah, apalagi ya di cyclical ya. Ya pokoknya itu sekelas-kelasnya dia lah ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah ngebreak ya, udah breakout di daerah-daerah sini. Ini adalah daerah interestnya. Ya ini di 890 sampai 915 dia udah ngebreak ya, udah ngebreak. Yang kita harapkan apa? Ya moga-moga ini akan terus membaik. Ya itu akan terus membaik, daya beli terus membaik ya. Jadi dia bisa terus naik. Ini kan lagi ngebest ya, lagi build up di situ. Moga-moga nggak itulah, nggak turun-turun banget lah. Ya paling kalau dia turun sampai ke sekitar 890 atau 900 ya, tetapi trennya itu udah jelas oke. Udah jelas oke. Ya paling ke koreksi atau dia nge-build up di situ kemudian lanjut kembali. Jadi ya karena technical ini ya saya mencoba untuk mempertahankan S. Kita lihat lah dia akan sampai kemana. Ya target saya untuk di awal kan 800 ya. Ini udah S udah sempet capai di angka berapa kemarin? Sudah di 720-an, tertingginya itu 745 ya, ini 800 dapat lah. Ini saya merem aja udah pasti dapat lah. Ya, ini bukan sombong deh, artinya ya kita udah ambil dari bawah. Jadi ya udah tinggal naik ke atas, ya tinggal dikit lagi, orang cuma tinggal 80 poin. Ya kalau 800 dia bisa, ini target selanjutnya ada di 975 sampai 1000. Ya, dia sampai ke 800 aja, ini udah beggar buat saya. Saya nggak tahu teman-teman udah di berapa. Ya, ini kalau dia udah 800 aja udah beggar. Kemarin kan udah plus bonus kan. Bonus dividends. Bonus dividends-nya di 31 sekitar 2% ya. 20% ya. Ya benar ya. 2% lah kurang lebih ya. 2 sampai 3% lah. Ya, itu udah plus lah bagi kita. Nah, itu non cyclical. Kemudian cyclical, kemudian
Energi, udah nanti aja kita lihat. Walaupun memang kayak minyak bumi itu lagi ini ya, lagi mendapatkan tren yang lumayan nih minyak bumi. Ya kenapa ada pemangkasan produksi segala macam kan? Ini teman-teman bisa lihat ya. Tetapi ini pada dasarnya dia masih sideways. Jadi apa yang kita lihat di situ ya kita akan tunggu dia break di 84 ya, 84 atau 85. Ya baru kita akan lihat. Tetapi ya teman-teman udah bisa berjaga-jaga lah. Kalau sampai dia naik terus, berarti ya bulan depan akan ada kenaikan pada bensin. Ya, akan ada kenaikan pada ya Pertamina pasti akan mengumumkan kenaikan pada uh, harga bensinnya ya. Nah, apakah itu akan memicu inflasi? Harusnya sih nggak akan terlalu tinggi. Tapi kalau dia nge-break 85, ini potensi untuk dia ngelanjutin trend. Kalau dia nge-break 85, ini kalau untuk energi ya. Tapi yang kita lihat ya pasti akan cukup inilah, cukup terjaga lah. Kenapa? Karena raksasa dunia ekonominya, si China itu belum bagus-bagus banget. Ya belum bagus-bagus. Jadi ya kita masih lihat, udah masih nantilah gitu ya. Ya oke. Nah industri ini ada yang menarik di industri. Industri ya, mungkin ini akan di Astra International, kemudian DRMA itu kalau tidak salah masuk industri ya, atau SMSM, auto ya kayak gitu-gitu ya. Ini akan cukup ini ya. Kalau di teknikalnya kita melihat memang akan ada peluang atau mungkin nanti akan muncul katalis-katalis yang cukup bagus di industri ya, terutama untuk otomotif ya. Kita lihat di otomotif dulu lah. Kalau yang lain-lain itu kayaknya belum ada sentimennya ya. Sentimen paling dekat itu di otomotif ya, di otomotif kita nggak lihat ya. Apakah ini BYD itu kemarin siapa yang akan ngajak IMAS kalau nggak salah, IMAS ya. Nah BYD itu kemarin saya sempat coba di Thailand, itu ternyata bagus banget tuh. Ya, maksudnya modelnya juga jauh lebih baik daripada Ioniq. Tapi Ioniq yang sekarang, Ioniq yang baru itu juga bagus modelnya. Tapi BYD ya, BYD itu adalah perusahaan otomotif untuk mobil listrik terbesar di China. Ya, itu modelnya benar-benar cukup bagus. MPV-nya juga dia punya. Terus habis itu modelnya saya suka. Ya, modelnya saya suka. Kemudian saya sempat tanya mengenai apa itu namanya pasca itunya ya, servisnya segala macam itu cukup oke loh ya, mereka sih cukup oke ya. Kita nggak tahu apakah Hyundai akan terus membesar ya. Nah ini BYD mungkin nanti akan diimport secara build up ya. Kenapa? Karena kalau Hyundai kan dirakit di sini ya. Nah ini mungkin akan di build up. Nah ada satu sentimen untuk BYD, kabarnya ini si Menteri Luhut kemarin kan sempat ngobrol sama si BYD. Kabarnya katanya akan bangun juga ya pabrik di sini. Ya, nah, kita teman-teman tinggal ikutin aja. Tapi ini kalau dari teknikalnya si industri, ya saya sih cenderung melihatnya ke otomotif ya, karena sentimennya di situ. Tapi kalau teman-teman punya research yang lain, ya nanti kita diskusi. Oke? Oke, saya agak panjang ya. Kenapa? Karena ini kayak rekap gitu ya. Udah berapa lama kita nggak itu ya. Oke, ini industri ya. Jadi teman-teman nanti perhatikan ya. Untuk industrinya sendiri itu mungkin kayaknya belum terlalu banyak ya. Tapi teman-teman bisa lihat. Nah, health. Health ini itu kan kemarin kan kita udah bilang ya mengenai undang-undang kesehatan. Kan udah ditandatangani tuh. Jadi salah satu saham kita adalah SAME. Ya kalau untuk yang health yang saya perhatikan itu adalah SAME. Tapi SAME waktu itu kita perhatikan di sini. Betul ya? Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Ya kita berarti tunggu dia SOS dulu nih. Ini kelar dulu SOS, ini harusnya akan ada kenaikan lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya punya ya, DRMA sama auto itu di cyclical ya. Nah, teman-teman cek lah nanti industri itu yang pasti itu ada di Astra International. Ya, ASII itu yang saya ingat banget itu ada di industri. Kemudian IMAS kalau tidak salah juga di situ. Jangan dulu cek alat teknikalnya ya. Nah, ini SOS dulu. Ya, SOS dulu. Nah, kita tinggal lihat nih periode SOS-nya berapa lama. Nah, terus habis itu teman-teman bisa bantu saya research mengenai undang-undang kesehatan ini. Kabarnya ini akan cukup memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada rumah sakit dalam hal BPJS. Jadi BPJS itu akan lebih ditekankan lagi. Terus kemudian rumah sakitnya itu soal pembayaran dan lain sebagainya untuk BPJS itu
udah dimasukin ke dalam undang-undang. Jadi hampir boleh dibilang tidak ada celah untuk pemerintah bilang nanti tunda ini, tunda itu, tunda ini. Nah, itu makanya kenapa kayak Same ya. Same terus habis itu Hill ya. Hill kalau nggak salah ya. Hill itu juga hampir boleh bilang cukup besar di BPJS ya, Hill ya. Nah, kalau yang saham-saham lain ya ada sih kayak Mika ya. Mika mungkin lebih nggak terlalu banyak. Nah, dokter rumah sakit juga udah bisa ke Indonesia ya. Nah, itu harusnya akan cukup ini cukup menjadi katalis yang cukup positif untuk si ini ya, untuk industri rumah sakit. Sebenarnya kalau mengenai dokter rumah sakit yang paling berpeluang itu si Silo. Ya, cuman ya you know lah Silo kayak gimana ya. Tapi ya salah satu saham yang pas dengan technical. Jadi penilaian research story-nya ada, kemudian kita ground check juga cukup bagus ya. Kemudian kalau kita lihat dari technical-nya itu paling pas. Ya paling pas dengan technical-nya juga udah teman-teman udah tinggal masuk. Kalau udah masuk sini udah tinggal ikut aja. Nah, ini kebetulan dia build up. Ya build up jadi kita tinggal tunggu aja. Ya tunggu kalau udah masuk ya, kita tinggal tunggu, tinggal biar dia ngelanjutin gitu, ngelanjutin trend. Ini daerah SOS-nya. Itu Same ya. Jadi kalau masih mau masuk Same masih bisa sebenarnya ya. Tetapi lu riset dulu dengan undang-undang kesehatan itu. Karena saya bingung gitu loh. Kalau disuruh baca undang-undang kesehatan saya pasti nggak mau lah. Saya nyerah lah. Itu berapa ribu lembar gitu. Ya kan? Saya lebih baik kalau lu ada yang riset mengenai undang-undang kesehatan itu seperti apa gitu ya. Kemudian efeknya ke BPJS, efeknya ke rumah sakit itu seperti apa. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi ya betul ya ini. Nah, ini makanya sebenarnya cukup menarik. Kalau nggak salah sudah ya rumah sakit kecantikannya sudah ada ya di dulunya Omni sekarang jadi apa ya? Saya lupa yang di Alam Sutra itu loh. Apalah itu rumah sakitnya kan udah sempat ganti nama kan? Ya lu riset lah, lu riset AMC ya betul AMC. Ya lu riset aja, ya lu riset kemudian ya kita sharing-sharing lah ya. Oke, terutama undang-undang kesehatannya. Kalau saya disuruh baca saya nggak mau. Ya karena kita nggak ada urusan sama dokter-dokteran, udah ambil rangkumannya ya. Cuman sampai hari ini saya cari rangkumannya, susah banget gitu. Terus habis itu ini masih akan digugat dulu di MK. Ya nanti kita lihat dulu prosesnya bagaimana ya. Oke, habis health ya health, kemudian teman-teman lihat tekno ya tekno ini adalah sektor yang cukup menarik ya menurut saya ya. Kenapa? Karena dia udah selesai turun. Ini kita udah kelihatan banget dia udah selesai turun. Tetapi belum waktunya naik. Ya, belum waktunya benar-benar jembret lagi gitu loh. Ya, kalau lihat story-nya juga masih belum nongol banget story-nya. Lu bilang metaverse kayaknya belum ya. Yang terakhir kalau lihat di US ya paling meta karena dia keluarin thread ya. Terus habis itu thread kayaknya udah mulai itu ya. Memang tidak menarik-narik banget sih kayak Twitter juga lah ya. Cuma begitu-begitu aja. Tulisan-tulisan gitu, kita belum melihat ada sesuatu yang menarik di situ. Saya juga bingung gitu loh, mau tulis apa di situ. Twitter aja saya nggak itu, paling cuma saya forward aja, link aja, gitu kan. Ya, tapi nanti kita lihat lah, dia akan seperti apa. Nah, habis itu kalau teman-teman lihat dari sektor ini, ya sektor ini kan perhatiannya kita sebenarnya ke MTDL kalau lu mau aman, ya. Yang satunya lagi berdasarkan teknikal ya, itu WIRG. Tapi dia udah mulai agak naik, cuman ya tinggal tunggu itu ya koreksi aja. Ya. Kayak kalau dibilang haltenya kan di bawah situ. Nih. Ya, ini haltenya. Ya, dia sempat nunggu kan? Ya sempat nunggu. Ini kan kita sedang konfirmasi LPS kan? Konfirmasi LPS, kemudian udah money spot di situ, jebret. Ini udah jelas ya. Ini yang kemarin yang di sini ya yang dia baru segini tuh ya biasanya money spot kan nggak sekecil gitu kan. Nah ini jadi tapi kita udah di dalamnya. Oke, apa yang terjadi di sini? Lu kalau masih mau masuk ya tunggu dia koreksi. Ini pasti akan swing low, kalau nggak seenggak-enggaknya dia akan nge-build up di situ. Dia akan konfirmasi LPS lagi ya baru habis itu mulai kembali lagi. Ya, ini teman-teman bisa lihat ini adalah trendline kedua, trendline pertama, ini adalah penurunannya, ini sideways-nya, artinya downtrend-nya udah kelar, dia udah sideways, kemudian ini adalah
periode di mana akumulasi itu terjadi, kemudian dia sempat spring ya, kemudian naik dengan cepat, kemudian ini konfirmasi LPS, di situ ada money spot, kebetulan ya ada money spot di situ. Nah, jadi yang habis itu tinggal lu konfirmasi LPS-nya, terus naik mungkin naik gitulah ya. Itu ya. Kalau lo story-nya ya lu itulah, itu sendirilah ya story-nya. Oke, nah habis itu kita mulai ke properti. Ya, properti ini juga sama. Ini kan lagi mentok aja. Ya, tuh bisa lihat, ya. Ini satunya. Ini kebetulan mentok aja, ya mentok. Jadi ya udah tinggal dia biarkan dia istirahat sebentar, lalu udah pasti dapat di Kija, udah dapat. Kija juga udah mentok nih. Kija udah dapat, terus habis itu P1 juga udah dapat, Deal juga udah dapat kan. Ya, saham-saham itu lu tinggal perhatikan aja. Ya, tinggal perhatikan. Jadi kalau dia ada koreksi, ya wajar dia koreksi. Karena memang dia teknikal ini udah mentok. Ya, di mentok dulu nih, udah di plafon nih 750 sampai 760. Jadi kalau dia mentok, lu tunggu koreksi, nanti baru mulai pergerakannya lagi. Ya, tinggal kita perhatikan sentimennya. Apalagi kalau Bank Indonesia sudah mulai berhenti naikin suku bunga. Kalau dia belum mulai berhenti naikin suku bunga, apalagi yang ditunggu oleh KPR? Kan KPR berarti udah mulai stabil kan? Ya kan? Mungkin ada penurunan juga bunga-bunga KPR yang dilakukan oleh bank-bank. Kalau dia udah mulai cukup stabil, orang pasti akan mulai belanja. Udah berani gitu loh. Oh, KPR harus gitu. Oh ya udah, apalagi sekarang ada promo fix kan. Fix rate ya, fix berapa tahun, 2 tahun, ada yang fix sampai 3 tahun ya. Ternyata sekarang ada ilmu tuh. Bagaimana membuat bunga itu tidak terlalu gede-gede. Ya, jadi kalau udah fix rate-nya udah habis, lu tinggal apa itu kata mereka ya? Over KPR. Ya, over KPR ke bank lain yang nawarin fix lagi. Ya, memang sih kalau kemarin saya sempat ngitung, iya memang itu kalau dihitung selisih bunga ya gede juga ya. Ya, hebat ya mereka melakukan research ya. Ya, oke. Itu properti. Jadi teman-teman kita masih lihat kesempatan untuk di properti masih cukup gede. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai infrastruktur. Infrastruktur di sini pasti nanti ada telekomunikasi, segala macam ya. Nah, kita lihat infrastrukturnya telekomunikasi sebenarnya udah mulai disupport. Ya, udah mulai disupport. Kemudian udah naik lagi. Jadi kalau lihat dari infrastruktur, di situ ada telekomunikasi, infrastruktur apalagi ya. Saham-sahamnya ya. Nah, itu teman-teman tinggal lihat. Cuman memang untuk telekomunikasi ini sedang ada sentimen yang cukup negatif, yaitu korupsi. Ya, JSMR juga di infrastruktur. Ya ada korupsinya itulah. Makanya kalau teman-teman lihat untuk yang saham-saham telco ya, itu masih cenderung standar-standar aja. Ya, jadi ya kita tinggal nunggu sentimennya cukup positif. JSMR kemarin juga laporin ada ini ya, kenaikan pada pendapatannya karena liburan kan, liburan yang cukup banyak. Tetapi kalau lihat teknikalnya itu mungkin udah agak-agak tinggi. Infrastruktur CST juga infrastruktur. Oh, Meta juga ya. Oke ya. Nah, ini lihat ya. JSMR kan dia udah nge-break kan. Udah naik lumayan tinggi. Jadi ya paling kita akan tunggu dia. Nah, udah di sini aja lah. Ya, tunggu dia nge-break ini nih area 4.000-an. Yang 4.100 ya, apakah dia bisa nge-break? Kalau nggak bisa nge-break berarti paling akan retest dulu. Ya, retest terus habis itu mulai naik kembali. Ya, ACST di infrastruktur ya. Ya, nah ACST teman-teman lihat ya, ini adalah salah satu saham yang kita perhatikan. ACST itu ada di money spot. Ini sudah mulai naik ya. Nah, tinggal apa? Kita ikutin katalisnya. Lu kalau misalnya dia udah berkembang, story-nya lu akan mulai kelihatan realitanya udah mulai keluar gitu. Jadi waktu dia di bawah-bawah sini, teman-teman bisa lihat tiba-tiba ada berita tentang dia dapat kontrak lah, berita tentang dia diinjeksi berapa duit sama UNTR lah ya, bla 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 segala macam lah. Pokoknya katalisnya nongol aja gitu loh. Jadi ini udah tinggal kita ikutin aja, nanti pasti akan ada koreksi swing low, swing high, swing low, swing high gitu terus ke atas. Gitu. Itu yang mau kita lihat gitu. Jadi kalau saham itu terlalu cepat begini, saya jualan. Kenapa? Karena dia pasti akan turun dengan cepat gitu. Tapi kalau dia nge-swing begini, enak kita. Ya, jadi dia nge-swing. Ini kan bisa jadi daerah support. Ya kan? Jadi kalau dia turun ya harus jebol ini dulu baru dia turun lagi.
Gitu. Jadi untuk market strukturnya ngikutinnya jadi enak gitu. Oh, dia belum jebol ya sudah. Kita ikutin aja ya. Nah, Meta kenapa, Pak? Coba kita lihat bukan Meta ini ya, Meta Indonesia. Ini dia ya, ini Meta. Teman-teman lihat, kalau Meta ya, mungkin karena ini ya. Bentar. Ya, ini Meta nih. Oke, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Meta kenapa? Lihat di weekly ya deh, biar nggak terlalu gede. Nah, teman-teman lihat Meta. Ini kan ada story-nya Meta kan. Saya sebenarnya kalau misalnya mau ya paling tinggal money spot lagi. Ini harusnya udah mau deket nih. Ya. Oke, ya, ini udah di dikit-dikit di situ. Ya, ini berapa nih? Ucap ya. Ya, ini udah mulai nih. Ya, udah mulai. Jadi kalau sektornya sudah mulai, ini pasti akan ada pergerakan di Meta. Ya, kita tahu ya Meta itu sekarang punya siapa kan? Jadi ada story-nya di situ. Ini yang saya tahu loh ya, ada story-storynya. Kalau yang nggak tahu ya teman-teman tinggal cek aja riset lagi. Kuncinya kan di riset. Ini kan sebenarnya udah cukup siap sih sebenarnya. Nanti akan kayak ACST. Ya, story-nya pasti akan datang nih. Ya, nih. Ini untuk Meta. Kemudian untuk sektor satu lagi yang terakhir, ada yang trans ya. Ini adalah transportasi. Di sini mungkin teman-teman masih bisa lihat salah satu saham kita adalah Jaya ya. Ya, Jaya atau BIRD ya, BIRD. Kemudian transportasi apa lagi ya? Iya, BIRD sama Jaya sih. Ya, yang saya catat di sini cuma BIRD sama Jaya. Ini teman-teman bisa lihat, ini dia kan sedang konsolidasi di bawah support ya, di bawah resisten. Jadi kalau dia udah nanti jebol ya udah tinggal lanjut aja. Jadi kalau misalnya kayak BIRD, kita kalau udah punya barang ya sudah tinggal ikut aja. Gitu. Ini ya, nih BIRD kan, ini kan ada di plafon kan, BIRD ada di plafon, kemudian Jaya kalau nggak salah juga di plafon ya. Oh enggak. Ya ini plafonnya di 146, memang udah sempat itu. Ini kan yang itu loh. Yang tiba-tiba pong gitu loh ya. Ini sih memang agak-agak kurang ajar sih ya pergerakannya. Ya ini kurang lebih sama nih. Ya lihat ini kayak gajah yang sama nih. Ya antar di tanggal 20 di 8 November ya 2022 terus habis ini. Ini memang benar-benar bikin jelek banget ya. Ya tapi ya kurang lebih sama nih ya. Ini daerah-daerah POY-nya kita di 146 sampai 150 lah ya. Tapi ini ya teman-teman tinggal lihat. Ini memang lebih murah dibandingkan dengan BIRD. Ya, tapi ya sama-sama di plafon. Ya kalau Jaya mungkin teman-teman udah dapat bonus itu ya, bonus evidence, betul ya? Ya. Yes, bisa juga nih. Nah, coba dicari tahu tuh siapa tuh yang pagi-pagi ya masang di 146. Ya, ini kalau nggak ada yang bicara ini. Soalnya paling cuma kita doang ngomongin si Jaya kan. Ya, ASSA itu udah saham lewat lah, Pak. Saham udah lewat itu. Nggak ada sentimen cukup bagus di daerah situ. ASLC betul ya. Kita masih melihat ASLC. Cuma ini story-nya masih harus dikembangkan dulu. Karena mungkin nanti tunggu ini ya, tunggu otomotifnya mulai jalan ya, mungkin nanti dia akan mulai jalan lagi karena kan ini basisnya di otomotif juga kan dia, cuman beda ini aja, beda sektor aja. Kalau nggak salah dia sektor cyclical ya kan, beda sektor doang. Ini kita masih tungguin lah ASLC. Story-nya lu kembangin dulu ya, story-nya kembangin dulu. Oke, nah terakhir itu adalah di basic material. Nah kalau basic material ini yang kita ngomongin dari kemarin, ya yang kita ngomongin kayak kemarin. Di situ ada nikel, di situ ada nikel, ada bauxite, ya kemudian ada aluminium, ya itu adalah di basic. Kemudian ada paper, pulp and paper, kemudian ada semen, ya. Nah itu semua ada di basic material. Teman-teman bisa lihat, ya finance kelewat ya. Nanti kita ulang lagi. Ya, jadi kita lihat penurunannya memang udah mulai agak terbatas nih. Apakah dia akan retest lagi? Ya, ini nanti mungkin akan retest lagi terus naik nggak? Ya, ini yang kita lihat. Tetapi kalau dilihat dari teknikal sektoralnya, kelihatannya udah mulai berhenti nih. Untuk basic material di situ juga ada ISSP ya di situ ya. Yang di baja-baja itu, di situ ada ISSP. Pokoknya untuk basic material saya catat cukup banyak. Ya, kenapa? Karena dia ada di bawah. Jadi potensi untuk turnaround-nya itu sangat-sangat kuat untuk saham-saham yang ada di basic material. Di situ ada Tekim, INKP,
di situ ada INTP, SMGR, di situ ada ISSP, ada OBMD, ada PNI, ya, terus habis itu ada BAJA, BAJA, cuma BAJA ini agak-agak ini ya, agak-agak riskan. Kemudian ada HDMR ya, HDMR ini apa ya? Kenapa saya catat di situ ya? Nggak ada HDMR. Oh, ADMR, sorry. Salah ya. ADMR maksudnya. ADMR. ADMR. Ini juga akan kita lihat. Ini saham ini ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat kan. Ini AR-nya. Kemudian ya kita masih itulah. Masih menunggu dia lah ya membentuk itu. AMMN belum, Pak. Ya, oh ya masih ada DKFT juga ya, DKFT. Ini kok DKFT gue nggak ada ya? NICL ya. Jadi kalau dibilang DKFT itu underdog-nya lah ya. Kalau lu agresif lu pasti berani. Tapi kalau lu nggak agresif no lah. Pasti nggak itu. Lu bisa lihat Inco juga sekarang lagi gencar dengan sentimen. Kabarnya si Mainz itu akan ngambil 13% atau berapa gitu divestasinya si Inco. Jadi dia mau ngejar sampai 51% kayak Freeport. Ya ini teman-teman bisa perhatikan lah. Ya. Oke, kemudian finance. Emang saya ketinggalan ya. Terakhir finance ya. Finance. Oh iya, kok bisa saya ketinggalan. Nah, kalau finance ini kan dia ada di plafon nih. Ya, ini ada di plafon di 1425 sampai 1450. Ya, jadi ya kita lihat memang potensi untuk apa ya? Peningkatan pada pemasukan untuk yang finance terutama yang gede-gede itu udah mulai agak terbatas. Ya, terbatas udah jelas ya. Kenapa kemarin kan teman-teman bisa lihat BCA sudah all time high ya, pendapatan all time high, terus BRI pendapatan terbesar, terus yang lain-lain semua pendapatan terbesar. Ya, nah yang kita mau lihat itu apa? Saham-saham yang ada di finance itu adalah saham-saham yang cenderung melakukan turnaround di sana. Ya, makanya kenapa kita pilih saham-saham yang finance itu ada BBKP, ada BBTN, ada Agro, ada BDMN, ada BRIS di situ. Ya, kenapa yang kita kejar itu adalah turnaround-nya menuju ke dia masih punya ruang untuk berkembang gitu. Kalau BCA ya udah agak sedikit lah. Lu kalau mau berkembang ya paling cuma buat invest untuk yang inilah ya, invest untuk apa itu namanya? Ya jaga uang lu lah. Kalau lu mau harapin apa ya profit yang tinggi-tinggi di situ enggak lah gitu ya. Oke. Nah, itu kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi yang paling akan kita lihat itu lebih ke arah second liner-nya ya di BPKP mungkin ya. Kemudian kalau teman-teman nggak mau lah BPKP, apa sih saham itu ya? Masih ada BBTN, masih ada Agro, masih ada BDMN mungkin udah agak tinggi. Kemudian masih ada BRIS ya, BRIS mungkin udah ada di mentok-mentok di plafon. Ya kalau enggak ya lu tinggal pilih aja salah satunya. Ya kan? Gitu ya. Oke. Ya, saya pikir itu untuk sektoralnya ya. Oke, ini lumayan lah ya. Moga-moga terobati ya. 1 jam 15 menit. Ya, nanti Senin kita akan itu biasa lagi kok. Saya kan udah balik ke ruang hijau. Ya, oke. Thank you semuanya ya teman-teman ya. Saya pikir semoga bermanfaat. Ini kita update marketnya. Jadi untuk view-nya untuk itu ya keseluruhan buat sektoral-sektoralnya. Nah, habis itu tinggal kita bedah. Ya, kupas bawang aja, sektoral kan udah dapat nih view-nya. Kemudian lu tinggal kupas bawang aja kira-kira saham apa yang punya story-nya. Ya, kemudian ya kalau lu bisa melakukan ground check ya ground check ya. Kalau nggak usah mesti lu pergi ke kayak misalnya JSMR ya. JSMR udah gue cobain tol-tolnya, nggak usah. Ya, nggak usah ground check seperti itu. Ya, kemudian lihat technical-nya. Ya, kemudian ya jangan lupa manajemen risikonya, kemudian bikin trading plan-nya, habis itu trade your plan. Ya, jangan lupa dengan itu. Oke? Enggak lah, tetap pulang lah, Pak. Banyak yang kangen di sini. Ya, oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Happy weekend semuanya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Oke? God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.